Baru-baru ini gue nemuin kata yang sederhana sih, tapi dalam banget. Gue nemuin kata yang isinya begini. Hidup itu kalau nggak begini, ya begitu. Kalau nggak kiri, kanan. Kalau nggak atas, bawah. Kalau gue definisikan dalam kehidupan sehari-hari, hidup itu simple ternyata. Day to day-nya kita, kalau nggak makan, tidur. Itu adalah dua hal yang pasti tidak pernah absen dalam kehidupan kita. Apalagi yang namanya makan. Selera orang makan beda-beda. Ada yang pengen enak, ada yang pengen biasa aja, ada yang mampu harus menyesuaikan. Tapi tidak sedikit ada juga yang masih berjuang untuk cari makan. Hey, tapi gimana ya serunya pada saat makan menjadi sebuah profesi? Seru kayaknya. Akan kita bahas di Podcast Pro. Selamat datang di Podcast Pro untuk edisi kali ini. Gue baru hadir lagi nih di episode yang sempat terjeda beberapa minggu ya. Kali ini seneng banget gue bakal ngobrol-ngobrol sama Maria dan juga Gary. Maria ini dari Karawang Food Notes dan juga Gary dari Gorilla Gembul. Tadi di awal gue udah bahas tentang nyimak gak tadi opening gue? Wah nyimak banget. Itu sederhana banget ya kita bahas ya. Kalau hidup itu kalau nggak begini, ya begitu. Iya nggak? Betul. Saya setuju sih. Iya kalau itu kalau nggak begini dan sehari-hari kalau dalam aspek kehidupannya, kalau nggak makan ya tidur. Bener. Kalau ngomongin kerja mah ada liburnya, iya nggak? Betul. Tapi makan nggak pernah ada libur. Waduh. Kalau makan libur bahaya. Kalau makan libur kejadiannya kayak kemarin, infusan yang masuk. Bahaya. Bahaya. Dan ngomongin makanan ini ada hal yang seru dari mereka nih para tetangga. Jadi Maria ini adalah vlogger makanan ya? Iya. Sama juga Gary juga. Alhamdulillah makanan juga. Ya. Secara on frame kalian tuh bareng apa berbeda? Apa duet apa gimana? Oh enggak. Oh enggak beda. Beda. Jadi Maria ini di Karawang Food Notes. Ya. Gorilla Gembul Gary. Ya. Gue satu-satu dulu nih Karawang Food Notes dari Mbak Maria. Lu lebih di YouTube juga atau Instagram? Instagram. Iya. Kalau Gary? Semuanya sih. Gue manggilnya Gary apa Gorilla ya? Gue biasa akrab sih. Dipanggil? Ombre. Iya, lebih enak kan. Gue panggil Ombre aja. Iya, Ombre. Iya. Jadi di Instagram, di YouTube juga? Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, banyak lah pokoknya. Oh banyak. Sibuk saya soalnya. Menyibukkan diri sekarang. Menyibukkan diri sih lebih tepat. Gue mau tanya sama kalian, kenapa pilih segmen makanan? Ini kan sebenarnya banyak ya kalau kita ngomongin konten ya. Mau ngomong misteri ya, mau ngomong juga fashion yang lain-lain. Kenapa milih makanan? Maria? Kalau gue sih karena suka jajan ya. Suka jajan. Emang basicnya suka jajan. Awalnya suka jajan. Kafe, ngopi gitu-gitu. Bukan karena nongkrongnya atau tempatnya berarti. Kan orang kalau ke kafe itu macam-macam ya. Ada yang emang nongkrongnya, tapi ada yang emang pengen cobain makanannya. Makanannya lebih ke makanan. Maria lebih ke makanan berarti ya. Kalau tempatnya enak tapi makanannya nggak enak gimana? Berarti cuma buat nyantai doang. Oh nyantai doang. Sering nemuin kayak gitu? Sering nemuin kayak gitu. Sama juga Ombre, kenapa milih jadi makanan nih? Coba. Sama gini, skill gue cuma itu doang. Itu lebih pada jawaban pasrah ya. Tapi nggak apa-apa jadi spesialis dong. Iya. Jadi ngelihat, boleh cerita sedikit? Iya. Jadi cerita sedikit kalau gue tuh sering banget kulineran sebelum pandemi ini di luar kota. Ke Jawa, ke Jogja, ke Malang, ke Bandung kayak gitu. Terus selalu fokusnya kalau mau makan tuh ngelihatnya YouTube, Instagram. Oh referensinya. Dan gue lihat di Karawang gitu ya. Terutama di YouTube ya. Karena gue pertama kali masuk itu YouTube. YouTube dulu baru ke Instagram. Kok gak ada ya di Karawang ya gitu. Nah udah pas 2019 akhir tuh. Akhirnya gue masuk dah. Oh kalau Ombre 2019, kalau Maria? 2018 awal. Jadi udah lebih dari 2 tahun lah ya dan kalian mereview makanan ya.
Ya begitulah. Kalau secara profesi ini dijadikan profesi utama kalian atau kalian punya basically kerja apa atau gimana? Ada basically kerjaan. Oh kerja, jadi as on hobby nih semua. Betul. Gimana cara ngatur waktunya? Ngonten, kerja juga. Kalau gue kan sama, tempatnya kan gue di sini juga ya kalau gue. Capek ya kalau udah bayangin udah capek kan. Iya ngebayangin udah capek. Sama dijalanin juga capek sih sebenarnya. Tapi ada kenikmatan capek ya pada saat semua ini as on hobby semua. Betul. Iya nggak? Betul, ya. Jadi pada saat mungkin kalau kalian kerja office hour. Kalau dia Ya. Lu siapa tuh? Kalau Maria Rumah ya? Kalau gua karena ada usaha konten Oh, usaha. bareng sama suami, jadi waktunya tuh bisa diatur-atur lah. Jadi misalkan pagi siang ke proyek, sore baru endorse atau gantian. Endorse dulu, sore baru ke proyek gitu sih. Kalau Om Bre? office hour. Office hour, ngantor ya. Lebih sulit sebenarnya. Lebih sulit ngatur waktunya. Paling weekend doang. Weekend sama malam sih biasanya. Weekday-nya malam ya. Weekday-nya malam. Oh, weekday-nya malam gitu. Kalau misalkan Maria sih enak ya berbisnis ya. Tapi ya sebenarnya Plus minus ya. plus minus juga sih, karena harus dijaga tuh moodnya ya, mood kita Betul. Yes, itu. mood kita nge-review tuh harus kayak happy terus, sedangkan tuh Iya. masalah tuh banyak gitu. Curhat ya. Jadi curhat juga di sini ya. Mewakili. Oke, kalau dari Maria sendiri ya, pada saat lu pernah ngalamin pasti situasi-situasi yang tadi diceritain tuh, yang mood kayak gitu. Apa yang biasanya bikin mood lu nggak bagus pada saat mau nge-review makanan gitu? Hal-hal apa biasanya? Mood yang nggak bagus tuh misalkan kayak, kalau gue sih nggak suka panas. Jadi maksudnya karena emang dari orang Bandung kan. Kalau panas tuh bawaannya udah emosi. Aja sih. Enggak cuma orang Bandung sih, sama orang. Iya benar. Kalau panas Dan Karawang terkenal dengan panas. Karena juga berada di tengah kota industri ya. Jadi paling harus ngadem dulu. Iya gitu. Stay calm dulu baru oke lanjut. Oke. Kalau tadi ditanya mengenai vlogger makanan, udah banyak kali makanan-makanan di Karawang yang udah di-review ya, dari mulai yang kaki lima sampai ke resto juga udah. Ya lumayan. Gue pengen tahu cerita uniknya dong, ke mana dan daerah mana dan makanan apa yang paling masih lo ingat sampai sekarang. Om Bre. Kok gue ya? Gue kan dibilang buat Gue mikir lihat dulu soalnya gitu. Om Bre iya udah punya jawaban dan paling banyak di uniknya. Buat yang unik sih sebenarnya sih sama aja ya. Sama Maksudnya, cuman kalau di Karawang itu lebih makanannya itu lebih kayak larinya ke makanan rasanya itu lebih ke pedes gurih, pedes gurih gitu. iya. Jarang gue nemuin kayak makanan yang manis-manis, kecuali kayak memang makanan khas dari Jawa gitu ya. Cuman kalau makanan khasnya sendiri itu kebanyakan pedas gurih sih. Nah selama ini ya yang menarik ya banyak sih gitu, dari mulai bubur Cilamaya gitu kan. Nah itu buat gue udah lama asli orang Karawang tapi baru makan bubur Cilamaya itu pas lagi jadi vlogger men. Jadi tahu justru ya. Iya jadi pas nyobain tuh, oh gila ternyata buburnya enak juga ya gitu ya. Sering dapat referensi juga dari netizennya yang maha benar. Sering dapat referensi juga ya. Ada. Bubur Cilamaya itu yang paling Itu salah satunya, bubur Cilamaya itu referensi dari yang netizen. pasti di daerah Cilamaya ya. Oh enggak. Oh di mana? Di kota. Oh di kota. Lu belum ngasih tahu tadi. Oh di Karawang kota, Karkot. Ya bubur Cilamaya. Bubur Cilamaya. Emang khasnya aslinya dari sana? Khasnya dari Cilamaya. Pembedanya apa dengan bubur biasa? Kuahnya lebih kental, sama dia pakai kerupuk mie itu yang kuning. Oh iya yang kuning itu. Yang biasa buat asinan. Asinan. Gitu. Nah Oh. gitu sih. Itu doang. Itu yang enaknya. Kalau Maria, makanan atau tempat yang pada saat itu lo masih ingat yang paling enak lo cicipin gitu. Paling enak, yang paling sering sih paling yang dekat rumah Bang Roni. Itu karena emang lu lapar sih sebenarnya. Serius, itu enak. Daerah mana? Gue mengiyakan itu karena Oh, lu pernah? gue direferensi sama dia juga. Oh gitu. Itu makanan apa? Dia pecel lele. Pecel lele. Ada lele, ayam bakar, ayam goreng, bebek bakar, bebek goreng. Terus itu tuh rame banget. Rame banget di jalan Cidomba kan kecil jalanannya. Nah dia tuh jualan di situ. Jadi orang-orang yang baru pulang PT itu pada belinya di situ. Dan yang bikin enak tuh sambelnya. Sambelnya apa?
pedas manis gitu. Karawang kan suka pedas kan. Oh, iya. Tapi ini ada manis-manisnya. Karena pakai gula. Gula merah ya? Gula merah. Gula Ya. merah. Tadi sebelum on frame juga kita cerita ya. Kalau gue ini termasuk orang yang nggak suka makan sambal. Iya. Tapi ada beberapa memang pecel lele sama pecel ayam tuh yang emang enak sambalnya. Iya betul. Iya. Yang ada manisnya gitu, terus kayak ada pakai tomat ya. Iya. Nah, gue juga demen kalau yang kayak gitu. Mesti coba berarti. Gitu. Itu karena itu masuk semua, pakai tomat, pakai apa gula. Gula merah gitu ya. Sambal, Oh ada gitu. petenya. Itu persis deket rumah Maria. Di Jalan Cidomba. Jalan Cidomba itu. Tapi kalau tempat-tempat lain sebelumnya ada yang Kalau makanan sih, kalau Bre kan tadi kan bubur Cilamaya. Kalau gue sih sukanya bubur ayam Mang Deddy. Bang Ya, Deddy dia deket yang rumah pernah gua. naik haji itu ya. Itu di Galumas dekat rumah dia malah. Oh deket rumah lu Om Bre. Cuman emang kadang-kadang tuh dari malam nih, misalkan gue udah mau tidur nih sama suami kan, terus gue udah besok sarapan ini ya, jadi kita harus bangun pagi. Nah masih menjadi perdebatan kalau ngomongin bubur. Aduh. Ini pertanyaan enak nih. Kalau bubur itu sebenarnya menurut kalian dimakan pagi apa malam? Oh ini. Belum sih ini. Bubur itu dimakan pagi apa malam? Kalau menurut kalian enaknya? Pagi sih. Pagi. Pagi. Lebih ke pagi. Tapi kalau malam-malam gue mau makan berat ya makan bubur juga. Iya, bubur juga. Kalau nggak ada bubur nasi tim. Nasi goreng. Iya, oh nggak berat ya itu ya. Dan bubur itu image-nya makanan orang sakit. Iya. Iya sih. Iya nggak Nggak image-nya? juga sih. Kenapa orang sakit makan bubur? Ya lebih mudah dicerna. Lebih mudah dicerna. Secara biologisnya, secara itunya maksudnya sainsnya seperti itulah. Lebih gampang dicerna aja. Gitu. Gampang dicerna. Ya sama ya baik mungkin untuk Iya. pencernaan gitu. Kan proteinnya juga ada kan. Karbohidrat, protein jadi satu di situ. Yang paling pengen gue tanya sama kalian ya. Ada gak sih kalian yang poin-poin yang makanan, beberapa jenis makanan yang sebenarnya lo gak suka. Tapi pada saat itu lo harus review makanan tersebut. Ada gak? Lo gak suka makanan apa Dre? Pete? Pete gak suka? Enggak. Gak suka karena gak pernah apa emang udah pernah makan tapi gak suka? Enggak pernah sih. Oh gak pernah karena gak pernah. Pete sama jengkol ya. Pete sama jengkol. Sampai sekarang kalau sampai detik ini pete yang belum pernah gue pernah makan. Sampai saat ini? Sampai detik ini. Belum ada makanan ya yang lo review ada petenya belum? Belum. Kalau ada lo singkirin banget. Gue singkirin bener. Iya, Gue bener. mending review yang lain. Alasannya kenapa? Jengkol juga sama bau bro. Oh beda. Oh beda. Buset. Karena gue pecinta jengkol baru. Jadi mengidolakan sekali. Sangat mengidolakan ya? Iya. Enggak. Jadi kalau jengkol itu enak dah pokoknya dah. Kayak kentang gitu ya. Ya gitu itu. Aku belum nyoba bro. Coba dulu. Gue pertama kali emang begitu. Gue ngerti kok. Karena awalnya sama kayak gitu. Maria juga sama? Kalau gua nggak ada sih. Nggak. Semua suka? Semua suka. Dari food vlogger. Iya. Lu masih pilih-pilih. Itu salah satu gue belum nentuin review makanan tuh kayak gitu. Gue banyak gak sukanya gitu. Tapi kalau ditanya makannya kan kalian suka ya. Banyak yang suka, ada yang suka masak juga gak nih? Suka. Oh suka masak. Suka masak. Gue suka masak banget. Gue agak sanksi kalau cowok suka masak. Gue cerita, gue kalau waktu dulu pas lagi zaman kuliah gitu, Iya. bukan kuliah, zaman pendidikan di kantor gue kan itu di mes begitu, gue juru masaknya men. Oh gitu. Alhamdulillah tiap bulan anak-anak di dalam apartemen itu gantian sakitnya. Giliran gitu ya. Gak bercanda. Jadi memang gue juru masaknya di situ. Danpur, komandan dapur. Betul. Cuman ya gitu masakannya mungkin ya sederhana lah, yang gampang-gampang dibuat. Kayak spaghetti, nasi goreng, terus kayak mungkin kerupuk Yunghai, terus kayak kangkung, yang gampang-gampang lah gitu, yang gak ribet. Kalau tadi kuliner kan udah banyak ya di Karawang ya. Kalian, menurut kalian yang kata kalian paling ramai, paling the best di Karawang tuh mana aja sih? Maksudnya mana aja gimana? Tempat makannya atau sama jenis makanannya? Coba Maria dulu. Maria Saya memikir dulu. Karawang itu kalau secara khas makanan ada nggak? Banyak. Oh banyak. Khas yang benar-benar Karawang ya? Apa coba? Bontot. Nah itu. Apa? Bontot. Bontot tuh apa? Bontot tuh dari Rengas Dengklok. Aha. Jadi dia tuh kayak, jadi sebenarnya tuh di Ujungnya Rengas Dengklok tuh ada pabrik pabrik kerupuk. Kerupuk. Udang. Terus dari itu kan dipotong-potong, Oh. ada sisa sedikit segini, Heeh. digoreng. Makanya namanya itu bontot. Jadi sisaan si Udang. udang. Oh. Digorengnya maksudnya diolah jadi apa?
jadinya sih rasanya kayak Cireng. kayak cireng. Oh kayak Cireng tapi rasa cireng. udang-udang gitu. Oh gitu. Kayak pempek lah. Ya, lebih kayak Kayak pempek tapi dari ini udang gitu ya, Dari ikannya udang. udang, ya. Oh gitu. Itu dijual di kebanyakan? Di Rengas Dengklok ada, di Jalan Niaga ada Karawang. Gitu. Kalau gua Karawang yang tahu ya cuman Walahar doang karena ramenya. Itu fenomenal ya itu ya. itu fenomenal, itu udah Fenomenal, legend itu. legend. Tapi gue juga pertama kali karena gue bukan orang Karawang, pertama kali datang sih ke cari Google Walahar masih Walahar ya. nomor satu. Nomor satu ya. Nomor satu. Gue juga sempat penasaran kadang-kadang kan kalau tempat makan ramai itu karena dua hal ya. Karena emang real makanannya enak atau karena kata orang rame jadi pada penasaran tuh biasanya. Sama satu lagi mungkin. Apa itu? Karena murah. Karena murah. Bisa jadi, bisa jadi. Itu bisa jadi aspek yang ketiga lah mungkin. Aspek ketiga. Iya. Dan pada saat gue nyoba di sana emang enak. Iya, makanya nomor satu kan. Makanya nomor satu berarti enak murah pepes jambal gitu. Tapi kalian pernah nggak review makanan-makanan tapi bukan dari restoran pedagang kaki lima gitu yang didorong-dorong gitu kan? Sering ya. Makanan apa tuh yang pernah? Iya, contoh kalau gua sih kayak apa ya, kayak ya itu bubur Bubur sering gitu. terus kayak Dari tadi gue dengarnya bubur mulu nih padahal makanan apa ya? tekwan apa tareng. Oh iya, kemarin. Itu kan gerobakan semua. Rata-rata sih bukan yang didorong ya. Maksudnya gerobakan juga Stay gitu kan, di stay tempat. juga sih. Lu pernah pada denger curhat mereka nggak? Ini kan sekarang kita lagi di masa PPKM yang lagi-lagi diperpanjang gitu ya. Lu pernah denger curhat mereka nggak kayak gimana sih kan? Pastilah. Iya kan sekarang ini apalagi pedagang-pedagang terutama makanan yang lagi pada ngejerit ya. Mereka yang emang sangat sulit mendapatkan omset yang normal gitu. Pernah dengerin curhat mereka? Mereka sering cerita apa tuh soal Saya sering coba nggak tahu cuma Maria. Jadi misalkan kayak ada satu namanya tuh di Pak D, si Pak D ini jualan bakmi Jawa. Terus dari gitu dia tuh sendiri-sendiri kan bikinnya, nggak ada di GrabFood. Nah terus karena pandemi gini nggak boleh ada orang yang masuk ke kompleknya dia, karena dia jualan komplek perumahan yang kecil lah. Sampai dia tuh ngomong kayaknya gue mendingan nanti aja gara-gara corona daripada gue nggak dapat makan Wih, dari sampai jualan bilang Sampai gitu ya? kayak gitu. Karena mau pakai GrabFood pun dia nggak mau gitu kan. Oh dia masih Karena konvensional? Iya, karena umurnya juga udah hampir 60-70 lah. Nah ini masih menjadi problematika. Jadi saat PPKM pun disarankan semua untuk online jualannya nggak semua ya. nggak semua bisa. Mah. Nggak semua bisa kayak terakhir yang lagi viral tambal ban online tuh kan nggak bisa. Itu video dipotong itu. Jahat, dipotong itu. Tambal ban online gitu. Kalau sejauh ini kalian pada saat review makanan ada tim juga, ada buat editor dan lain-lain? Kalau timnya sih paling sama suami. Oh suami ini keren banget. Berarti kalian Saya boleh ditepukin tangan juga nggak? Saya sama istri saya loh. Oh iya tak. Aku belain kamu. Man. Teman-teman diajak. Mudah-mudahan gak diajak ya. Berarti suami istri ini pada support nih ya Iya. sama profesi ini. Nggak dibayar. Iya itu dia. Benar ya. Karena nggak dibayar itu ya. Iya. Jadi seru. Kalau gue tanya dari kalian, Maria lebih suka kopi apa teh? Teh. Teh. Ih kebenaran banget. Oh. Gue hari ini karena gue juga sama penyuka teh. Gue sebenarnya penyuka kopi yang mau Gak bisa. mencoba meregenerasi jadi teh. Oh gitu. Karena kondisi. Karena kondisi. Jadi pada saat itu gue berhenti ngerokok, ngalihin rokok tuh dengan kopi. Oh. Tapi ya sama-sama juga gitu. Nah sekarang berusaha ngalihin kopi ke teh. Mantep. Nih gue mau ngajak Ombre sama Maria nih cobain teh. Katanya sih ini teh dari Cina. Buat detox gitu. Wah. Iya cobain. Bisa Detox. buat ngurusin ya. Detox Iya. bukannya di sana ya, deket Jakarta. Apa tuh? Detox. Depok! Lama. Gue udah 1 minggu minum ini Maria. Jadi ini yang dirasain nanti bakal lebih sering metabolismenya. Cobain ya. Ya sih kalau yang kita hijau gitu ya. Gak ada rasanya sebenarnya. Tapi khasiatnya. Nanti bakal. Gue sih biasa karena tiap malam minum. Oh gitu. Buat Iya. diet.
Buat diet. Karena banyak makan harus banyak usaha juga. Usaha untuk dietnya itu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan sulit nggak kalian sih? Untuk ngontrol itu apa lu biarin lu cuekin aja biasa aja. Kalau Maria, terutama cewek ya. Kalau soal makan versusnya nih sama dietnya juga, pola makannya juga. Iya. Paling kalau review sih cuma sesendok 2 sendok. Malah ada sih followers tuh sampai ngeh kalau gue cuma mau makan daging-daging doang. Oh gitu. Nasinya nggak gue makan, terus gue pasti makan cuma sesuap, udah kayak gitu. Instagramnya itu sisanya ya kasih ke suami atau dibungkus. Oh iya. Kasian ya suaminya. Jadi ini beruntung ya. dinas kebersihan. I feel you. Cewek lu juga gitu. Sama. Dinas kebersihan juga. Guanya yang jadi dinas. Oh gitu. Jadi mungkin karena kalau ya penonton atau ya netizen lihatnya mungkin karena review makanan pasti dimakan habis padahal enggak kali ya. Enggak. Lu mesti kontrol juga apalagi kalau dalam satu hari lu ada beberapa gitu ya. Ya baru kemarin tuh gua. Ada berapa titik gitu? 1 titik. Cuman 3 tenan. 3 tenan. Oh makanannya beda-beda. Dan itu hari yang sama dan ngederet. Ya mau gak mau ya kita Icip-icip. harus ya icip-icip lah. Iya. Tapi lu takut gendut gak Bre? Gue takut miskin sih. Gak ada dalam pertanyaan gua itu. Gak ada Semua ya? orang harus takut miskin sebenarnya ya. Biar cepat kaya. Gendut sih ya gue sih bukan tipikal yang gampang langsung tiba-tiba gemuk begitu. Jadi kalau gue sih karena ada olahraga juga ya udah berimbang lah. Olahraga apa? Catur. Kagak capek dong itu. Main game enggak. Futsal. Ya. Maria? Kalau gue jalan pagi aja. Jalan pagi. Sebenarnya lebih senangnya olahraganya berenang, cuma kan lagi pandemi juga. Oh jadi iya, ya, benar-benar. jalan aja jalan kaki. Oke, nggak lengkap rasanya kalau kita dari tadi ngomongin makanan, tapi nggak lihat aksi mereka nih, Wow. vlogger makanan, nggak nge-review makanan yang nggak ada matinya. Apaan tuh? Ini dia yang ada di meja nih. Apaan Ini sih? gue ngajak Ombre sama Maria buat review. Nggak jauh dari studio kita ini di komplek ini ada yang namanya jual makanan seblak. Itu gua kasih predikat ceban porsi kuli. Ceban ini segini-gini. Ini ceban bro segini. Mantap. Buset, ini nggak usah pakai nasi lagi nih, nggak makan seminggu cukup. Yang jualnya kagak mau naik haji nih. Iya. Yang jualnya ini orang soleh bro. Oh gitu. Iya. Dia sekaligus beribadah. Oh. Agak perhatikan itu yang gue jaga. Jadi ini ada makanan seblak yang ada di studio kita nih. Kalian tahu pasti seblak ya. Tahu dong. Itu kalau bicara sejarah mah nggak tahu dari mana, tapi tiba-tiba di Jawa Barat viral aja gitu ya. Aneh itu. Orang Sunda mah gitunya. Aneh. Aneh sih ya. Nimitin nama komo kerupuk hungkul. Mungkin awalnya mau menginovasi dari kerupuk kali ya. Pada saat orang digoreng. Bukan. Apa gini mas? Lu pernah Bandung. Lu pernah nanya sama mereka pedagang sebelah apa tuh? Inovasi itu dari pasta. Oh, awalnya bisa dari pasta. Nggak ada pasta jadinya sebelaknya direbus. Kerupuknya direbus. Oh, kerupuknya Karena direbus. nggak ada pasta jadi kerupuk. Ya, jadi Oh. Begitu. Nah, yang masih menjadi Seriusan gak? Serius ini tuh. yang masih jadi pertanyaan gue, siapa penemu sebelah? Nah. Kok ada orang pengen makan pasta tapi nggak punya pasta? Nah, gitu. Kita mah ngeles juga Iya, kan? ngeles dong. Ngeles. Gila tuh. Nah, kita akan lihat aksi mereka nih para tetangga, sama halnya seperti mereka mungkin pada saat diundang nge-review makanan. Tapi kalau ini makanannya adalah seblak. Waduh. Gitu ya. Yang aku suka banget ini. Itu kayak berusaha banget gitu ngomong gitu biar suka gitu. Yang aku nantikan. Oke, ini dia makanan seblak untuk yang sebelah kanan untuk Maria dan ini juga untuk Ombre. Jadi silakan kalian beraksi di kamera. Gue bakal berilustrasi jadi penonton atau jadi kameramen gue. Jangan ngiler ya. Jangan. Gue pengen lihat aksi mereka secara langsung. Gimana? lagi mainnya proper lagi. Proper lagi. ASMR ngeletuk ini.
Oke, silakan Maria sama Om Bre. Iya, dulu ya. untuk dibuka dulu maskernya. Iya, kalau makan dibuka maskernya. Iya dong. Iya. Kata Pak Ridwan Kamil juga harus diginiin. Giniin. Betul. Jadi jangan diturunin itu, bukan berarti diginiin tetap, Iya. tapi diginiin dimasukin gitu. Tuh dia kelihatan kan yang udah lapar siapa. Oke. Gue pengen lihat dulu aksinya dari Maria nih. Wah, bareng-bareng aja bareng-bareng. Dari Maria, Iya, gua setuju iya. itu, setuju. Setuju. Maria review makannya seperti apa? Oke. Wah, ini komplit ya. Iya, di Ada review. makaroninya, Ada makaroninya. ada kolnya, terus telur, cobain ya. Kayaknya pedes nih. Udah menyengat ya awal-awal juga. Belum masuk juga ya. Boleh nanti gak sih? Boleh. Ombre, langsung ombre, sikat ombre. Ini kalau gue sih jujur gue nggak tahu bahan dasar ya. Bahan dasar makanannya nggak tahu. Yang gue tahu ini ada mie, ada telurnya. Kita cobain dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Makan bre. Enak? Pencurian. Asik. Hauce. Ini kencurnya enak banget cuy. Berasa banget. Berasa ABG kencur gitu. Bau kencur. Bau kencur. ABG kencur. Berasa ABG. Ini boleh dilanjut gak sih? Boleh banget. Ada nasi? Bro, itu udah porsi koli bro. Indonesia. Gua Indonesia, nggak pakai nasi, nggak makan. Ini paling komplit ya kalau lihat ya. Ini enak banget sih. Tadi masih ada satu lagi loh, Di. Masih ada? Makan yuk. Yakin gak mau? Enggak. Buat bawa pulang saya nih. Ini enak. Terus enak. Bumbunya yang bikin enak sih. Bumbunya segar. Iya segar. Udah gitu dia apa kencur ya tadi? Kencur apa cikur sih? Sama aja ya? Sama aja. Sama aja ya. Tuh kan gue tuh food blogger aneh memang. Kagak ngerti gue. Ngerti berem. Kencurnya enak banget. Kerasa Kencur, banget. kerasa. Udah gitu gue suka mie-nya nih. Wih mantep nih. Terus sama telurnya kan bikin gurih-gurih gitu kan. Nah, Bener gak sih? yang Kental gitu. Iya. yang masih yang menjadi keahlian khusus pedagang seblak adalah pada saat masak telurnya itu ya. Iya. Gimana caranya biar teksturnya nggak terlalu hancur banget gitu ya. Dia dulunya Avatar cuy. Avatar. Pengendali air. Itu berat banget. Telur jadi avatar itu. Filosofinya berat banget. Diulek-ulek gitu. Ini benar pengendali air. Angin. Api. Iya dong. Apinya harus pas. Jangan-jangan penemu seblak ini si Avatar. Avatar eng. Avatar. Ini dilanjut ya? Ya ini lanjut apa gimana? Soalnya enak. Oke. Jadi kesimpulannya enak nih ya makanannya ya. Kasih skor kalau. Hah? Suka ada yang kasih skor gitu gak sih? Iya, suka dikasih skor gitu. Wah. Minum dulu. Iya bener. Iya. Dari tadi makan sambil diajak ngobrol, minumnya kagak. Apalagi dia bro, ya katanya dia pernah tipes gara-gara makan seblak. Serius itu benar, pernah. Serius. Gimana tuh Lu story? belum pernah? Cobain deh. Itu alasan gue belum makan sekarang. Gue masih di Capri bro. Udah langsung makan pedes, ngundang banget tuh. Cobain. Mumpung rame RS. Jadi lu gak sepi-sepi amat. Kalau gitu gue ditolak 2 kali entar. Oh iya, kenapa? Ditolak cinta, tolak RS lagi. Curhat deh. Curhat. Om Bre serius pernah tipes gara-gara apa? Ada terlalu banyak makan pedes atau gimana? Ya gak tahu ya, gue itu seblaknya ini sih jorok sih mungkin kayak sembarangan sih. Gue gak tahu waktu itu makannya di mana juga lupa juga gue. Cuman besokannya gue tipes sih memang. Kayak seblak dorong begitu. Kalau sekarang kan seblak sekarang lebih proper ya. Yes. Gitu, lebih ini kayak gini. Banyak banget variannya ya. Mantep sekarang. Ada tuh daerah Cikampek juga tuh. Ayo kesana yuk. Iya, Sukasuri itu banyak banget sampai milihnya apa-apa nih. Pilihannya. Podcastnya udah nih. Cepetan. Oke, tadi udah makan seblak, terus kalau misalkan, gue pengen tanya itu dong, pada saat tadi lu nggak suka pete, pada saat nggak suka, berarti itu lu singkirin tuh nggak makan tuh, Iya. nggak dimakan, sama sekali nggak mau coba. Mau sih tadi, cuman hati nggak mau. Pasti nggak mau. Kita nggak bisa bohongin hati ya. Kita nggak bisa. Oke,
abis ini setelah kalian coba nge-review makanan kayak tadi ya, kita bakal ngajak punya challenge buat kalian berdua. Ada hadiahnya nggak? Ada. Makan sebelah. Wah. Gak apa-apa, kita seneng kok gitu dong. Gitu aja kita seneng. Gitu aja kita seneng kok. Gitu. Nanti bakal ada challenge buat kalian. Itu kan kalau yang namanya review makanan pasti kalian mencoba dan merasakan seperti apa, dan di dalam itu kan pasti ada rempah-rempah tuh. Itu dia bos. Kenapa tuh bos? Saya nggak ngerti. Mau tahu enak. Taunya udah jadi aja ya gitu. Nah ini challenge buat kalian. Gimana caranya nanti kalian tebak ini rempah-rempah apa. Karena kan selama ini banyak yang ngundang kalian berupa makanan udah jadi. Tapi di belakang itu ada sebuah proses Pak Bro. Menyatukan rempah-rempah itu menjadi satu. Avatar itu. Avatar itu. Gitu. Gimana kalau pedagang seblak kita kasih nama Avatar semua. Boleh. Abis ini bakal ada chance buat kalian. Nanti kalian tutup matanya. Gue boleh ngaku kalah aja nggak langsung? Jangan ya. Jangan ya. Nanti rambutnya nggak botak lagi. Aduh. Jadi mau dong. nanti dipanjangin rambutnya jadi perempuan gitu. Oke, kita bakal ngajak mereka buat main games. Nih ada challenge nih buat Ombre. Sebelum dimulai challenge-nya, Maria sama Ombre bayangin dulu. Kalian ini memang jadi orang yang gak bisa lihat. Bayangin doang ya. Nah, gue nanya sama Ombre. Orang yang gak lihat kalau minta rokok gimana? Oh ya tetap minta rokok. Aku tidak tertidur. Kalau review makanan gimana? Iya, review lah makan. Oke, gamesnya adalah gue bakal ngasih kalian rempah-rempah. Nanti sama kalian cium kayak gimana ya. Tapi membayangkan ciumnya jangan yang lain-lain ya. Agak sulit ya Pak. Agak sulit ya. Oke, dan nanti gue hitung mundur. Kalian tebak dengan bareng-bareng, jawab dengan bareng-bareng. Ini rempah-rempahnya apa? Waduh. Ini untuk ngetes kalian penciumannya masih normal. Enggak. Masih. Kita udah ketahuan deh. semua. Oke, tangannya semua dibuka. Oke, gua kasih Kiri kanan. Kanan dong. Oh, kanan. Oke, pegang dulu ya. Pegang dulu, hitungan mundur, kalian cium, terus tahan, maksudnya jawab. Oke, 3 2 1. Bawang putih. Bawang merah. Bawang merah. Oke. Sini, gua ambil lagi. Jawaban dari Maria ini adalah bawang putih. Jawaban dari Ombre, Gorilla Gembul, jawabannya bawang merah. Dan jawaban yang betul? Dan jawaban yang betul adalah bawang putih. Hubungannya bawangnya suruh keletuk di. Daharan. Kenapa lu salah? Gua tahu. Ya. Karena lu nggak pernah nonton sinetron. Iya. Benar. Bawang putih. Karena yang menang bawang putih ya. Iya bener. Aduh. Ini mah bukan tebak rempah-rempah. Kalian mah lagi pengen jadi peran sinetron itu. Si bawang merah dan bawang putih. Bawang bombay nggak ada? Kok lu jadi request sih mau memasak? Oke, masih ada lagi lanjutannya ya. Oke. Lanjut. Ini lanjutannya. Ini yang rempah yang paling gue suka nih. 1, 2, 3. Jahe. Jahe. Jangan. Ini rempah yang paling gue suka nih. Yang paling gue cari yang masih muda apalagi. Tadi Maria jawabannya jahe. Ombre jawabannya. Oh ikut juga jahe. Oh ikut. Enggak bohong. Nanti jawabnya bareng ya. Nanti jawabnya bareng ya. Oke. Ketahuan. Enggak itu jahe. Dan jawabannya dari mereka sama-sama jahe. Jawabannya adalah jahe. Terima kasih. Tumben bener nih Ombre. Nembak. Oke, masih ada lagi. Coba tangannya lagi. Ini boleh ponopren nggak? Ngapain Oh, nggak lo? bisa. Temen lu nggak? Apa, anjir? Nah, 3, 2, 1 boleh dicium. Jawabannya bareng ya. Oke. Udah, oke. Ombre masih ngulik-ngulik gitu ya. Berusaha gitu. Boleh. Tar dulu bentar. Dipotek boleh. Dipotek ya boleh ya? Dipotek boleh. Dimakan. Oke, udah ya. Ya. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Hancur.
Yakin. Yakin? Yakin. Lu sering lihat ABG ya? Apa sih? Wanginya sama kan? Bukan cur. Dan jawabannya adalah kencur. Gampang, ini lo aja bisa jawab. Iya, oh iya. Yang susah ini nih. Patokannya gua loh. Susah ini nih. Yang susah itu kayaknya. Apa sih ini? Sok itu. Jangan bilang lu jambu monyet ya, Bre. Itu bukan rempah. Gue udah bawa cium nih. Oh itu, dicium. Aduh, naon nih. Naon nih, Bray. Kela. Sok atuh. Ini rempah-rempah nih. Ya iya rempah-rempah, siapa bilang itu kucing. Oke, jawabannya adalah 3, 2, 1. Lengkoas. Iya lengkoas. Oh, memberi lengkoas. Bener. Lengkoas, Iya. asli. Maria juga sama. Iya. Oke. Laos bahasa Laos. Sunda nama. Jawaban yang ini, gue minta kalian semua buka aja. Ya, 3, 2, 1. Aduh, Coba ini apa? Apa sih itu? Lu gak tahu ini apa? Ini kunyit. Gitu. Oke, tepuk tangan buat mereka semua. Udah pada ikutan game. Tapi wajib tahu kan sebenarnya kalau aroma-aroma rempah-rempah itu kan? Enggak juga. Enggak juga. Tadi lu kayak enak aja gitu. Tapi kan suka ada wawancara gitu kan sama kalau lagi nge-review makanan gitu. Iya, suka ada sih ya. Suka wawancara untuk nanya, "Oh, ini rempah-rempahnya apa aja?" gitu ya. Iya, gue suka nanya sih. Kepo sih lebih. Kepo. Mau jualan soalnya. Dan yang paling banyak bahan dasar rempah-rempah digunakan sama pedagang itu pasti bawang Putih. merah sama bawang putih ya. Karena ini yang paling bikin wangi. Iya. Itu tadi lu nanya bawang bombay, kenapa? Emang lu suka bawang bombay? Iya, itu lebih wangi lagi cuy. Sama banget. Gue suka bawang bombay. Lu jangan sama-sama. Bawang bombay di Hokkaido Bento apalagi. Itu. Emang ada. Lu gak pernah beli. Oh iya. Itu mah kode pengen diundang. Oh, enggak, Kakak Bento. Dan ini juga enak, men. Oh iya. Ini bawang putih juga enak. Bener. Dan sama nggak? Gue sih beberapa orang ngobrol sama tentang kue lebaran. Itu ada kacang. Kan itu ada bawangnya Betul, tuh. betul, harus ada bawang Lu putihnya. suka cari bawang putihnya juga Iya, ya? iya, Sama iya. ada ternyata. Betul. Berarti hampir semua orang Iya. sama bawang putih dalam kacang Digorengnya, itu digorengnya tuh kering enak kan. banget ya. Bener. Oke, games untuk challenge tebak rempah-rempahnya udah selesai. Keren banget. Tepuk tangan untuk mereka semua. Jadi Kita take out dulu. Ini kan Maria sekarang nih di masa PPKM nih. Sebenarnya sama tadi kesulitan juga bagi kalian. Kan pedagangnya merasa mereka nih para ngejerit nih. Kalau kalian juga ikutan susah juga gak sih? Sulit juga gak sih dalam konten kalian? sulit sih. Jadi sulit ya? Sulitnya dalam arti kata kita kan harus mengajak masyarakat PPKM juga, tapi di satu sisi kita juga harus kayak membantu teman-teman kita yang jualan juga. Kalaupun kalau kita sih maunya selama PPKM ini pengennya nggak nge-review gitu kan. Cuman kan ada mereka yang butuh dibantu gitu. Yes. Ada satu sisi. Jadi ya udahlah kita coba PPKM tapi tetap dengan prokes lah. Ya gitu. Kian tadi juga cerita dari Maria, nggak semua juga pedagang itu yang ngerti dengan teknologi ya. Pada saat masa PPKM disarankan untuk online, kayak ada penjual yang udah tua gitu ya. Daerah mana tadi Maria? Daerah Purituk Jambi. Iya, Trugin Jambi. Itu jualan apa? Bubur tadi ya? Dia bakmi Jawa. Oh, nah bakmi Jawa itu kan udah tua, dia nggak ngerti buat diajak seperti itu gitu. Dan kalian sendiri kan kalian otomatis vlogger makanan pasti sangat sering berkomunikasi dengan para pedagang. Betul. Mereka ini tidak dipungkiri ya. Mereka ini semua lagi pada ngerasa ngeluh juga sama ya. Sama sih semuanya. Keluhannya Ya keluhannya sih kebanyakan ya sepi ya, Nggak ada yang Cia. makan. Nggak ada yang makan gitu. Terus masih tetap harus bayar karyawan. Nah itu operasional. dia. Oh, jadi keluhan mereka tuh bukan sekedar nggak boleh makannya ya. Iya. Tapi emang nurun ya. Nurun. Mengalami penurunan gitu. Oh gitu ya. Mungkin Maria karena sama Om Bre karena sering berkomunikasi banyak di luar sana yang pedagang-pedagang ini sekarang lagi berjibaku gitu ya untuk menghidupi keluarganya dengan berdagang. Mungkin ada hal yang pengen disampaikan sama Maria dan juga Om Bre. Masih tetap harus bisa survive lah.
Dan PPKM itu gua rasa sih nggak cuma sampai tanggal 2 Agustus aja. Mungkin sampai akhir tahun tapi cuma diperpanjang 2 minggu. Bertahap gitu. Menurut gua ya. Jadi memang kita udah harus mikirin harus cari ide apa nih, gimana caranya buat bertahan gitu. Dan tetap harus inovasi terus sih. Kalau memang nggak boleh makan dine in ya take away atau kasih promo. Oh promo itu pentingnya. Omri gimana nih Omri? Ya sama sih, cuman kalau saya sih lebih nyemangatin aja. Karena saat seperti ini kita harus benar-benar saling nyemangatin. Nggak bisa kita kalau nyari siapa yang salah, ini gimana, kenapa PPKM, nggak bisa kita kalau kayak gitu. Tetap harus saling semangatin dan kita juga harus inovatif sih. Yes. Ya, jadi kalau misalnya kita jualan apa, coba cari ada peluang apa nih kira-kira. Ada peluang apa di sana? Contoh nih ya, seperti kita keluarin paket isoman segala macam. Itu ada pernah yang keluarin? Ada. Oh, paket justru sekarang isoman. itu banyak. Bahkan untuk brand-brand besar aja udah ngeluarin seperti itu. Nah, itu kan sebuah inovasi ya? yang karena kondisi ya, inovasi karena kondisi. Nah, nah buat para pejuang kuliner juga harus seperti itu. Jadi jangan sampai nyerah dengan keadaan gitu. Masih banyak cara-cara, masih banyak inovasi dengan situasi yang seperti ini. Betul. Keren banget. Tadi juga gue baru tahu paket isoman berarti ya. Iya. Saat mereka nggak boleh keluar, ada teman-teman yang menghampiri ya. Betul. Catering seperti Iya, itu. Tapi dengan tentunya protokol kesehatan yang super gitu. By the way juga kalau mungkin teman-teman di luar sana yang pengen makanannya di-review sama kalian nih. Monggo. Itu gimana sih caranya dan hubungi kemana? Instagramnya apa? Langsung aja DM ke @karawangfoodnotes. Karawang Foodnotes Maria. Kalau ke saya langsung aja DM ke Gorilla Gembul. Di situ juga ada nomor teleponnya, kalian langsung WhatsApp aja juga bisa. Oke, siap. Terima kasih banyak Maria dan juga Gary dari Gorilla Gembul. Sukses terus dengan kalian di masa PPKM ini. Terus titip pesan gue, support para pedagang-pedagang di luar sana. Baik, Semoga siap. kita semua yang pertama sehat dan tetap sejahtera untuk keluarga. Amin. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih juga untuk para tetangga yang udah menyimak podcast Pro untuk kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.